Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau review lanjut buku dari Dilan yang seri ketiga, yaitu Suara dari Dilan, yang judulnya Milea Suara dari Dilan. Yang sebelumnya itu dari sudut pandangnya si Dilan ya. Yang sebelumnya itu dari sudut pandangnya si Milea. Kalian bisa tonton videonya yang sebelumnya ada di channel YouTube. Ini dia, yaitu Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 90 dan tahun 91. Dan ini adalah seri terakhir dari Suara dari seri terakhir dari Dilan, Milea Suara dari Dilan. Ini seri terakhir. Jadi di sini adalah sudut pandang rekapan dari cerita Dilan, dari sudut pandangnya si Dilan. Itu yang seru. Oke, sebelumnya gue udah mempersiapkan segala hal yang harus gue persiapkan untuk bikin video ini. Pertama, tripod. Ini udah gue pasang tripod. Di belakang pun gue bingung mau pasang apa karena udah tertutup ini. Terus gue earphone guys. Earphone udah gue siapin biar. Terus gue taruh sini. Kemarin ditaruh sini nggak kedengeran jelas. Mudah-mudahan sekarang kedengeran jelas karena udah di deket bibir. Jadi jelas kedengeran lah. Dah gitu dah. Sebelumnya ya gitu dah. Gitu doang. Gue juga nggak pakai kacamata hari ini karena kacamata gue ketinggalan di pabrik guys. Di pabrik, ketinggalan di tempat kerja. Gue lupa kemarin juga gue pulang kerja nggak pakai kacamata. Sekarang juga berangkat nggak pakai kacamata, jadi harus lebih hati-hati di jalan. Sebelumnya, buku Dilan ini adalah buku yang ditulis oleh Ayah Pidi Baik. Dari sebelumnya juga gue udah pernah cerita siapa Ayah Pidi Baik, dan banyak banget. Ini di sini ada nih, udah di sini covernya banyak banget. Udahlah, pokoknya gue udah cerita ini. Terus di sini ada perpisahan, adalah upacara penyambutan hari-hari penuh rindu. Langsung aja ke dalamnya ya. Seperti biasa, di dalamnya gini sih, normal aja. Tuh, Milea Saudara. Mirip bukan mirip, emang ya mirip. Dibikin desainnya sama kayak yang buku sebelumnya. Coba lihat. Ya, kayak gini dah, tulisannya sama. Tulisannya font. Fontnya apa sih? Pokoknya gitu dah. Milea Saudara Dilan. Di sini ada pustaka bukunya nih, sama aja sih kayak kemarin. Terus ini dibikin di Jalan Sinambo sama kayak kemarin. Dah gitu nih, banyak dah, banyak. Ini cover dalamannya. Ini dia Milea. Hehehehehe. Ini isi buku. Di isi buku ada pendahuluan, ada aku, kehidupan remajaku, Milea Adnan Hussein, peristiwa Taman Centrum, ditangkap polisi, aku adalah diriku, Lia yang aku mau, masa-masa berpacaran, putus setelah putus, masa-masa jauh dari Lia, Jogja, warung BEM, kehidupan keluargaku. Dan magang Ancika Mehrunisa Rabu, telepon reuni, dan penutupan. Dan di sini juga ada mereka yang terlibat. Nah, di sini ada Milea Adnan seperti kayak kemarin ya, cuman ada berapa mungkin karakter yang ditambahkan. Ada Kang Ewok, Atmo, Remo, Muri, Mang Saman, Tante Anis nih. Guys. Ini. Oke, langsung aja. Di sini ada cover depannya, ada si Dilan. It's a good version of Dilan. Apaan sih? Pendahuluan ini adalah percakapan, bukan percakapan ya.
ayah mengkonfirmasikan ke Dilan untuk menceritakan dari sisinya si Dilan, bukan dari sisinya Milea ya. Kemarin kan dari si Milea, sekarang nih di sini ada pendahuluannya. Di sini bincang-bincang sih sama ayah sama ini. Tuh, Pidi baik mengerti. Kemudian dia bilang bahwa pada intinya bukan lagi soal asmara. Novel suara Dilan harus bisa menjadi pelajaran buat mereka yang baca. Hah, pelajaran macam apa? Tapi banyak sih menurut gue pelajarannya ada diambil dari buku Dilan ini. Karena kisah asmaranya sama aja, coy. Sama aja. Sama kehidupannya ternyata. Ada bedanya. Di sini ada aku. Langsung saja, namaku Dilan, jenis kelamin laki-laki, bernapas menggunakan paru-paru sama seperti seekor paus. Pada 1977, kira-kira waktu masih umur 5 tahun, pernah ingin jadi macan, tapi itu mungkin kata nenekku. Nenek tersenyum sedangkan aku kecewa. Ini dia, ini ada Bunda, Dilan, dan Disa. Disa itu adiknya si Dilan, di bawahnya si Dilan. Terus di atasnya Dilan ada abang-abangnya lagi. Disa. Lalala, ini perkenalan, dan ini adalah ayah berkaca pinggang di timur-timur. Jadi si Dilan itu keluarganya ditinggalin sama ayahnya. Ayahnya itu bertugas ke timur, jadi sering pergi-pergian timur mana gitu. Ayahnya tugas yang mana-mana. Kehidupan remajaku, aku selalu berpikir bahwa aku memiliki masa kecil yang benar-benar bahagia. Udah 3 kali anjir. Memiliki masa kecil yang benar-benar bahagia. Aku selalu merasa tidak punya masalah apapun dengan keadaan diriku. Dan aku menikmati masa kecilku dengan kadang-kadang percaya bahwa pohon-pohon itu bisa bicara menggunakan bahasanya sendiri. Jadi bisa dibilang si Dilan itu udah absurd anjir dari kecil. Tapi dari keabsurdan itu orang jadi tahu loh itu Dilan dengan caranya sendiri. That is cool, man. Water boom, man. Aja nih lagi naik motor, kita nge-review buku dari Dilan. Langsung aja langkap kedua, ketiga ya, ketiga langkap. Ini adalah Milea Adnan Hussein. Jadi ceritanya Milea Adnan Hussein itu sebelum si Dilan, si Milea tahu Dilan, si Dilan itu udah tahu Dilan si Milea. Jadi sebelumnya ada siapa sih, Anhar salah tuh. Bukan Anhar siapa ya? Pokoknya ada temannya si Dilan, si Pian apa si Anhar ya, lupa gua. Ngasih tahu ke si Dilan pas lagi di tongkrongan BM. Itu ada anak baru katanya namanya Milea, cakep katanya. Dari situ si Dilan naksir, suka gitu. Langsung aja. Milea dan Hussein di sini ada perkenalannya sama kayak kemarin-kemarin, cuman ceritanya ditambahin itu aja, yang si Dilan ngobrol cakap panjang di warung BM mengenal si Milea. Terus dari situ udah mulai pendekatan, kayak si Dilan nyamperin si Milea lagi naik motor gitu, so sweetnya itu. Terus langsung ke peristiwa Taman Centrum. Ini peristiwa Taman Centrum. Kayak kemarin kayaknya ini yang peristiwa Taman Centrum itu yang mau ini apa sih, ngebunuh abangnya si Anhar. Terus langsung ke ditangkapnya polisi. Jadi si Dilan abis itu ditangkap polisi. Jadi sama aja sih jalan ceritanya kayak di ini, cuman dari sisi pandangnya si Dilan. Ini kenapa bisa ditangkap polisi, kan di sini gue belum ceritain ya yang di buku keduanya. Gue cuma bilang bahwa si Dilan itu ditangkap polisi. Jadi si Dilan itu baru mau nyerang. Pas baru mau nyerang itu ada polisi lewat. Ketahuan lah, mungkin ketahuan nama ininya. Gue nggak tahu, mungkin diketahuan nama abangnya si Anhar. Abis dikasih tahu, dia infoin mungkin ke polisi, gue nggak tahu ya. Tapi udah ketahuan duluan sama
polisi. Akhirnya kejar-kejaran sama polisi. Pas kejar-kejaran sama polisi, nah mereka itu ketangkep gitu. Pas ketangkep mereka bawa sajam. Terus pas di bawah sajam itu ada salah satu polisi yang kenal. Oh, ini mah anaknya Pak Faisal katanya kan. Faisal ya, nama ayahnya Faisal kalau salah. Itu akhirnya dibawa ke ke mana? Ke ke kantor polisi. Ya akhirnya di penjara semalaman. Buat dikonfirmasi ke orang tuanya juga, buat datang ke tempat eh, penjara. Waktu itu ayahnya Dilan datang, kalau nggak salah malam datang. Terus pas nyampe itu si Dilan langsung digampar, ngobrol dulu dengan polisi, habis itu digampar. Terus bilang dia gini, ya udah tanggung jawab dulu ini, kamu langsung dimasukin penjara aja pak, gitu kata kata ayahnya si Dilan. Namanya juga tentara ya, masa anaknya ngelakuin gitu dibela-bela. Jelas lah disuruh tanggung jawab sendiri temennya. Padahal di balik itu pun belum sempat nyerang sih, cuman tetap aja ya, namanya bawa sajam ketahuan punya maksud lain, bro. Terus dari sini ini juga yang pernah gue ceritain, aku adalah diriku, Lia yang aku mau, masa-masa berpacaran sampai putus. Itu dimana si Dilan mempunyai tekanan yang sangat berat, dari dia ketangkap polisi, lalu temennya meninggal si Akel. Di situ juga si Mileanya kayak nggak lebih mengerti si Dilan, yang harusnya si Milea itu lebih mengerti ketika lagi kayak gitu. Si Dilannya harus lebih disupport, karena pertama pemikirannya masih labil ya, dua-duanya juga masih labil, si Milea juga masih labil, masih kayak anak kecil. Ya udah jadinya gitu. Terus lanjut, setelah putus masa-masa jauh dari Lia. Jadi di balik itu udah mulai biasa aja, si Mileage balik ke Jakarta. Si Dilan lulus sekolah, lalu lulus ke sekolah dia ke Jogja buat nyari tempat kuliahan. Di situ kayaknya dia lulus apa enggak lulus kayaknya dia. Nah, dia ke Jogja ini buat eh nyari tempat kuliahan. Akhirnya kayaknya lulusnya di Bandung dah dia. Ini lulusnya di Bandung. Kuliahnya di Bandung. Terus dari situ dia balik ke warung BEM buat mengenang masa lalu. Terus ada kehidupan keluarganya juga. Kehidupan keluarganya di sini tuh kayak normal kehidupan keluarganya. Ayahnya meninggal. Di sini pun diceritain ayahnya meninggal, ayahnya si Dilan meninggal. Kehidupan keluargaku, si ayahnya meninggal, ayahnya Dilan meninggal, itu masa-masa sedihnya, sulitnya si Dilan. Terus mulai dari situ magang. Nah, di sini di magang dia ketemu sama Milia lagi. Ketemu terus magang seret. Ketika kuliah pun dia ketemu sama ini si Ancika Mehrunisa Rebo, penggantinya si Milia. Eh ini bukunya udah dibikin apa belum ya? Kemarin gue lihat di Instagramnya ayah, bagus kayaknya. Covernya juga bagus. Si ini mana ada gak ya di sini ya? Kayaknya nggak ada deh. Habis itu kan ketemu nih sama si Milea di tempat magang itu. Di situ akhirnya minta nomor telepon. Ketika minta nomor telepon, nah di sini flashback lagi. Ketika flashback, dari si pihak di Milianya, dia merasa menyesal, maupun dari pihak si Dilannya, bahwa waktu itu lebih mengutamakan emosi daripada saling pengertian masing-masing gitu. Ya intinya sih sebenarnya mereka ingin diperhatiin masing-masing ya, cuma dengan salah caranya gitu. Itu dengan ya gitulah namanya. Gitu. Terus dari situ ada Reoni. Reoni pun ketemu sama si Milea sama si Dilan. Ya udah di situ kayak apa sih? Kayak flashback gitu. Tapi ya tetap aja nggak bakal bisa dipaksain ya kalau udah pisah ya. Ja. Terus di sini ada penutupan. Penutup. Penutup ini apa ya? Nih penutupannya. Tuh, ya bisa dibilang baper parah sih ya si Dilannya juga. Si Dilan maupun Milea itu baper parah, parah.
Cuman salahnya mereka itu yaitu terlalu mementingkan ego karena masih anak-anak, masih anak sekolah. Baliknya, timbal baliknya ya ya udah begitu, jadi pisah. Dan sekarang, hai Lia, dimanapun kau berada, kita sudah melalui banyak hal bersama-sama. Tidak bisa mengatakannya dengan tepat bagaimana sesungguhnya perasaanku untuk itu. Aku hanya selalu berpikir bahwa itu adalah waktu yang baik, oleh rasa manis dari kenangan masa lalu yang begitu menyenangkan. Ruang penuh gembira telah kita buat dari waktu ke waktu. Nah, ini panjang banget. Sini deh. Oke, cukup review dari gua Dilan, suara dari Milia suara dari Dilan. Nih di sini juga ada nih, dari sini ada buat kalian fans ini tuh. Eh dari artis, nggak tahu artis apa aja nih. Kayaknya dari para netizen yang habis baca novel deh. Nih. Buat kalian yang mau baca buku novel Dilan, jangan beli sembarangan, jangan beli cetakan yang bukan dari orinya, bukan orisinilnya. Kalian bisa beli di Gramedia terdekat dengan yang ori, karena dengan ori kalian beli menghargai pencetak maupun bukan maupun menghargai penulis maupun pencetaknya. Yang terutama sih penulisnya yang kalian harus hargai, karena sudah panjang, nggak waktu dalam sehari bikin novel beginian, mungkin bisa bertahun-tahun dan dalam berapa proses yang sangat panjang. Jadi buat kalian yang mau baca novel Dilan, mohon untuk beli di Gramedia buat menghargai si penulis dan pencetaknya. Udah dari itu, lalu penutup dulu ya. Penutupnya ya kayak sebelumnya. Menurut gue udah nggak ada lagi. Cuman kalau misalnya udah beres ketika berhubungan, saling hubungan, pasti kayak pacaran, itu pasti ada penyesalan. Jadi jangan nyalahin satu pihak. Contohnya misalnya si cewek lu ngerasa dia yang salah, jangan terus nyalahin dia. Lu ambil sisi lu nya juga, harus rasa bersalah dengan menghargai dia gitu, dengan cara menghargai dia gitu. Jadi jangan menganggap bahwa lu itu yang paling tersakiti, padahal dia juga ngerasa tersakiti gitu. Tuh, jadi buat kalian seperti itu. Jangan ngerasa paling hebat ketika sudah tidak berhubungan lagi, karena ada sisi baik buruknya loh, dari kita maupun dari pasangan kita yang udah gitu. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat novel selanjutnya nanti gua cari lagi, karena gua juga bingung. Ini Dilan. Habis itu gua nggak tahu mau review apa lagi. Dah. Goodbye guys. Dah.